Untuk cara uji asumsi klasik sebagai berikut. Yang pertama, kita ke data penelitian, di mana data ini data penelitian pengaruh service excellence dan brand image terhadap kepuasan pemakaian produk bank syariah, studi kasus mahasiswa perbankan UIN Raden Mas Said Surakarta. Nah, kita blok dulu semua datanya. Kemudian kita copy, masuk ke software SPSS, kita paste di data view. Nah, setelah muncul seperti ini, kita akan merubah variabelnya ke variabel view. Untuk yang pertama, nama variabelnya kita tulis X1 karena di name itu tidak membaca spasi ya. Kedua X2, ketiga Y. Untuk type dan width kita biarkan tetap. Desimal kita turunkan jadi 0. Kemudian untuk labelnya diisi. X1 itu kita lihat terlebih dahulu. X1 adalah service excellence. Kemudian X2 diisi dengan brand image, Y diisi dengan produk bank syariah. Untuk values-nya diisi non, tidak usah diganti, dibiarkan. Nah, untuk measure-nya, untuk variabel X kita ganti scale, untuk variabel Y dibiarkan saja. Dia akan berubah nanti. Untuk ujinya kita ke analyze, kemudian regression, linear. Nah, untuk variabel dependent kita masukkan variabel Y yaitu produk bank syariah, dan independentnya kita masukkan variabel X. Kedua-duanya. Lalu ke menu statistik. Nah, untuk menu statistik ini dicentang semuanya. Jangan lupa Durbin Watson juga. Kalau sudah, continue. Kemudian ke menu plot. Untuk variabel Y kita isi ini yang kedua. Untuk variabel X kita isi receipt. Nah, kemudian standar residualnya jangan lupa dicentang histogram dan normal probability plot. Continue. Lalu save. Kita centang unstandardized. Continue. Lalu kita OK. Nah, ini akan muncul outputnya. Kemudian untuk menghasilkan Kolmogorov kita ke analyze, lalu non-parametric test, legacy dialog, kemudian pilih yang one sample KS. Nah, untuk tes variabilisnya kita isi dengan unstandardized res. Nah, tes distributionnya harus normal, lalu OK. Nah, dia akan muncul hasil outputnya seperti ini. Lalu kita akan menguji untuk uji heteros. Pertama kita ke transform, kemudian compute variable. Nah, untuk target variabelnya diisi aja abs underscore res karena di sini juga tidak membaca spasi. Jadi kita menggunakan underscore. Kemudian function group, klik all,
kemudian function and special variable, klik ABS. Nah, untuk hasil ABS ini kita naikkan, klik panah ke atas. Nah, kemudian tanda tanya di sini kita masukkan dengan unstandardized res 1. Kalau sudah di OK. Nah, hasil ini tidak akan muncul di output, namun akan muncul di untitled. Nah, muncul ABS res. Kemudian kita akan uji heterosnya ke analyze, regression, linear. Nah, untuk dependennya yang Y kita keluarkan, kita ganti dengan ABS res. Kemudian statistiknya, semua centang dimatikan saja kecuali model fit. Untuk menu plot biarkan saja, langsung ke menu save. Nah, kita matikan centang di unstandardized. Continue, lalu OK. Nah, akan muncul output dari uji heteroskedastisitas. Untuk hasil output semua ada di sini. Lalu kemudian kita akan membaca apakah data yang kita uji tadi, apakah ada masalah normalitas, autokorelasi, multikolinearitas, ataupun heteroskedastisitas. Maka kita lihat di sini untuk mengambil keputusannya. Untuk uji yang pertama itu kita uji normalitas. Nah, untuk mengambil keputusannya bisa dilihat dari nilai signifikan to tail dan dari p-plot. Untuk signifikan to tail bisa diambil dari grafik Kolmogorov ya. Ini. Nah, udah saya copy di sini. Nah, ketentuan dari nilai signifikansi to tail itu, yang pertama, jika nilai signifikansi to tail lebih besar dari 0,05, maka data dinyatakan berdistribusi normal. Kedua, jika nilai signifikansi to tail lebih kecil dari 0,05, maka data dinyatakan berdistribusi tidak normal. Untuk p-plot itu ketentuannya, jika titik-titik mendekati garis maka data dinyatakan berdistribusi normal, dan jika titik-titik menjauhi garis atau tidak saling berdekatan maka data dinyatakan berdistribusi tidak normal. Nah, untuk one sample Kolmogorov-nya dihasilkan nilai signifikansi total sebesar 0,20, sudah di blok kuning ya. Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui signifikansi sebesar 0,200, yang mana nilai ini lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Nah, kemudian dari grafik p-plotnya bisa dilihat titik-titiknya mendekati garis, maka bisa disimpulkan data ini dinyatakan berdistribusi normal. Untuk data ini dilihat dari sini. Ini. Kemudian yang uji kedua yaitu uji autokorelasi. Untuk uji autokorelasi, pengambilan keputusannya kita bisa menggunakan data dari model summary. Nah, ini.
Sudah saya pindah ke sini juga. Untuk dasar pengambilan keputusannya, yang pertama, jika nilai D lebih kecil dari DL atau nilai D lebih besar dari 4 min DL, maka hipotesis 0 ditolak, artinya terdapat autokorelasi. Kedua, jika nilai DU lebih kecil dari D dan nilai D lebih kecil dari 4 min DU, maka hipotesis 0 diterima, yang artinya tidak terdapat autokorelasi. Ketiga, jika DL lebih kecil dari nilai D dan nilai D lebih kecil dari DU atau 4 min DU lebih kecil dari nilai D dan nilai D lebih kecil dari 4 min DL, artinya tidak ada kesimpulan. Nah, nilai D sendiri ini bisa kita lihat dari tabel Durbin-Watson ini. Sudah saya blok kuning yang menghasilkan nilai 2,543. Untuk DL dan DU bisa kita lihat di tabel Durbin-Watson. Sudah saya siapkan. Ini tabelnya. Nah, cara membaca tabel Durbin-Watson-nya, kita mempunyai variabel X sebanyak 2, maka kita melihatnya dari K sama dengan 2. Kemudian kita lihat berapa respondennya. Kita lihat tadi respondennya sebanyak 50. Nah, ini sudah saya blok biru. Menghasilkan nilai DL sebesar 1,4625 dan nilai DU sebesar 1,6283. Untuk interpretasinya, N sama dengan 50, nilai D atau Durbin-Watson dihasilkan 2,543, nilai DL 1,4625, nilai DU 1,6283. Kemudian kita akan menghitung nilai 4 min DL, itu menghasilkan angka 2,5375 dan nilai 4 min DU menghasilkan angka 2,3717. Nah, kemudian kita akan membandingkan semua hasil nilai ini dengan ketentuan dasar pengambilan keputusan 3 ini. Dari perbandingan ini dihasilkan D yang bernilai 2,543 itu lebih besar dari 4 min DL dengan nilai 2,5375, yang artinya dalam uji autokorelasi ini terdapat masalah autokorelasi atau hipotesis 0 ditolak. Kemudian yang ketiga adalah uji multikolinearitas. Untuk uji multikolinearitas, datanya kita bisa mengambil dari data koefisien. Ini juga sudah saya salin di sini. Nah, untuk dasar pengambilan keputusannya ada 2 cara. Yang pertama itu menggunakan nilai tolerans, yang kedua itu menggunakan nilai VIF. Untuk nilai tolerans itu pengambilan keputusannya, jika nilai tolerans lebih kecil dari 0,10 maka data dinyatakan tidak terjadi masalah multikolinearitas. Namun, jika nilai tolerans lebih besar dari 0,10 maka data dinyatakan terjadi masalah multikolinearitas. Kemudian, jika dilihat dari nilai VIF, jika nilai VIF lebih kecil dari 0,10 maka data dinyatakan tidak terjadi masalah multikolinearitas. Namun, jika nilai VIF lebih besar dari 10 maka data dinyatakan terjadi masalah multikolinearitas. Nah, untuk hasil nilai toleransi VIF sudah saya blok kuning di sini. Interpretasinya berdasarkan uji di atas, nilai tolerans yaitu 0,985, yang mana nilai ini lebih kecil dari 0,10
artinya data tidak terjadi masalah multikolinearitas. Kemudian untuk nilai VIF yaitu 1,015 di mana nilai ini juga lebih kecil dari 10, maka data ini tidak terjadi masalah multikolinearitas. Kemudian yang terakhir yaitu uji heteroskedastisitas. Nah, untuk dasar pengambilan keputusan dari uji heteroskedastisitas ini menggunakan nilai signifikansi atau koefisien, namun dari uji yang kedua atau uji yang menggunakan ABS-RES. Nah, ini sudah saya salin di sini. Dan menggunakan data scatter plot. Scatter plotnya juga yang menggunakan ABS-RES. Nah, ini kita lihat dari koefisien terlebih dahulu. Untuk dari koefisien dilihat dari nilai signifikansi. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data dinyatakan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Namun jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka data dinyatakan terdapat gejala heteroskedastisitas. Nah, untuk dari scatter plot ini ketentuannya, data dinyatakan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas jika tidak ada pola yang jelas, titik menyebar di bawah dan di atas angka 0, titik-titik yang ada tidak membentuk suatu pola tertentu yang teratur. Namun jika alasan ini atau data dinyatakan terdapat gejala heteroskedastisitas jika ada pola yang jelas, titik menyebar di sekitar angka 0 dan titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur. Nah, kita lihat dulu dari koefisien menggunakan nilai signifikansi, sudah saya blok kuning. Interpretasinya, berdasarkan hasil uji heteros pada variabel service excellent atau X1, nilai signifikansi adalah 0,116, di mana nilai signifikansi ini lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan data ini atau variabel X1 tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Kedua, berdasarkan hasil uji heteros pada variabel branch image atau X2, nilai signifikansinya 0,265 di mana nilai ini juga lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan variabel brand image atau X2 tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Untuk hasil menggunakan scatter plot itu dapat ditarik kesimpulan atau ciri-cirinya tidak ada pola yang jelas di sini. Lalu titik menyebar di bawah dan di atas angka 0. Kemudian titik-titik yang ada tidak membentuk suatu pola tertentu yang teratur. Yang mana hasil menggunakan scatter plot ini menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.